Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B, program studi S1 Sistem Informasi Kelompok 4, akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Analisa Supply Chain Management pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kanisa Betari dengan NIM 2210512046. Saya Riani Putri Utami dengan NIM 22105120068. Saya Syafirata Syarfanya dengan NIM 22105120073. Saya Fausta Sarah Nareswari dengan NIM 22105120075. Berikut beberapa topik bahasan kami mulai dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hingga kesimpulan. Oke, berikut merupakan deskripsi perusahaan dari Indofood CBP. Next. PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan anak usaha dari PT Indofood yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Good atau FMCG dan berfokus pada sektor produksi olahan mie instan, susu, olahan makanan ringan, minuman, hingga bumbu atau penyedap rasa. Next. Berikut merupakan produk-produk ICBP yang terdiri dari 6 divisi, yaitu mie instan. Sebagai contoh, misalnya Popmie, Indomie yang merupakan salah satu merek yang terkenal di dunia. Selanjutnya ada produk susu, contohnya itu susu OHT. Yang ketiga ada penyedap makanan, contohnya itu bumbu racik hingga produk bubur yaitu Buburia. Yang keempat ada makanan ringan seperti Citato, Kitela, Jets, hingga Ciki. Yang kelima ada nutrisi dan makanan khusus, sebagai contoh yaitu makanan bayi yang produknya adalah Promina. Dan terakhir ada minuman, contohnya adalah Hichiocha. Next. Selanjutnya ada dari struktur organisasi PT Indofood, CBP Sumber Makmur. Nah, kedudukan tertinggi pada PT ini dipegang oleh seorang manajer umum yang dibantu dengan seorang sekretaris, di mana memiliki tanggung jawab untuk memproses seluruh yang ada di perusahaan dan mengarahkannya sehingga menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Manajer umum ini membawahi beberapa divisi, yaitu ada Process Development and Quality Control Manager untuk melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku hingga produk jadi. Lalu juga melakukan proses pengawasan kualitas produk dan juga mengevaluasi staf. Divisi ini juga membawahi supervisor pengawasan mutu proses dan juga supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi. Selanjutnya ada manajer pabrik yang bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan juga proses produksi yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Membawahi supervisor produksi, manajer teknik, supervisor PPIC, dan juga manajer gudang. Selanjutnya ada manajer pemasaran yang bertugas untuk melakukan pemasaran dan juga promosi. Lanjut ada manajer keuangan, bertugas untuk merancang AOP, melakukan monitor kegiatan operasional yang berkaitan dengan financial, dan juga memverifikasi setiap transaksi sesuai dengan batasan perusahaan. Membawahi supervisor keuangan, supervisor pengontrol pembiayaan, dan juga supervisor accounting. Lalu ada purchasing office, bertugas untuk memelihara dan juga menetapkan prosedur mengenai pembelian dan juga melakukan pengawasan atas aktivitas pembelian. Lalu yang terakhir ada manajer personalia, bertugas untuk kegiatan personalia perusahaan seperti hubungan industri dan juga administrasi pegawai. Membawahi supervisor hubungan industri, supervisor administrasi dan gaji, supervisor jasa dan layanan umum, supervisor keamanan, dan juga supervisor hubungan publik. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan ICBP.
Di mana pertama ada kebijakan produksi, di mana ICBP meningkatkan kapasitas produksi dengan mendirikan berbagai pabrik baru di area yang berbeda, di mana hal itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Kemudian ada kebijakan kualitas produk di mana ICBP memastikan produk yang dihasilkan atau dikeluarkan ke pasaran sesuai dengan standar kualitas tertinggi dan eh, aman dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan konsumen. Yang ketiga ada keberlanjutan di mana ICBP melakukan berbagai inovasi secara terus-menerus demi meningkatkan nama Indonesia di industri makanan dan di seluruh dunia. Selanjutnya ada kebijakan layanan di mana ICBP memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan berbagai produk yang inovatif dan berkualitas. Terakhir, ada kebijakan sumber daya di mana ICBP tidak hanya menyejahterakan konsumen, namun juga pegawai atau karyawannya dengan memberikan tunjangan dan fasilitas terbaik untuk lingkungan kerja yang aman dan menyokong kinerja karyawan. Selanjutnya ada lingkup organisasi PT Indofood CBP, Sumber Makmur. Nah, lingkup perusahaan PT ini secara general berfokus pada produk kemasan lain. Juga namun dengan dijadikan divisi mie instan sebagai fokus pada Anessa ini, maka lingkup perusahaan hanya seputar produk-produk yang dihasilkan oleh divisi mie instan seperti ada mie Indomie, Sakura, Intermie, Popmie, Sarimi, mie telur cap 3 ayam, hingga Supermie. Next. Oke, selanjutnya ada teori pengertian dari supply chain management atau yang biasa disingkat SCM. Next. Jadi SCM ini adalah suatu konsep yang mencakup seluruh proses produksi mulai dari proses perolahan bahan baku hingga pengiriman barang jadi ke konsumen. Dalam SCM yang efektif terdapat 3 aliran yang harus dikelola, yaitu aliran barang untuk memastikan produk yang murah, berkualitas, dan tepat waktu, aliran uang untuk mengelola transaksi keuangan dan mengoptimalkan biaya serta keuntungan, dan aliran informasi untuk komunikasi yang efektif, meminimalkan resiko, dan meningkatkan responsibilitas. Manajemen rantai pasok yang baik atau SCM yang baik akan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan integrasi antara pemasok, produsen, gudang, dan toko untuk meminimalkan biaya. Tujuan utama dari SCM ini sendiri adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen akhir melalui integrasi rantai pasok dan pengelolaan yang efisien. Selanjutnya ada fungsi sistem supply chain management dalam proses bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada penyaluran informasi di mana dengan menggunakan sistem SCM, maka ICBP pada Departemen Mie Instan dapat memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan saat melakukan operasional di sebuah lantai pasok terintegrasi secara aktual dan efisien. Integrasi informasi ini juga berarti setiap divisi dapat mengakses data secara real time, seperti data tentang persediaan bahan, produksi, dan distribusi dari ICBP. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja di mana SCM atau Supply Chain Management berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dengan menggabungkan operasional perusahaan yang mencakup manajemen persediaan, produksi, distribusi, dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemantauan penuh terhadap setiap tahapan atau proses bisnis yang terjadi di ICBP dan di lantai pasok atau SCM. Mulai dari pemesanan bahan baku hingga pengiriman produk jadi kepada konsumen. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan di mana dengan penerapan SCM PT Indofood CBP dapat mendeteksi pergerakan minat konsumen atau
masukan konsumen dengan menganalisis data transaksi setiap produk, di mana hal ini tentunya membantu ICBP dalam mengoptimalkan proses pengolahan produk, termasuk melakukan manajemen persediaan bahan baku yang tepat, sehingga dengan mengetahui preferensi dari konsumen itu sendiri terhadap produk, maka ICBP dapat meningkatkan penjualan dengan memastikan ketersediaan produk yang diinginkan di pasaran. Terakhir, ada menjaga kualitas, di mana sistem SCM juga dapat berfungsi untuk membantu menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh ICBP, di mana dengan memilih pemasok atau supplier yang berkualitas saat pemesanan bahan baku, pengawasan langsung terhadap proses produksi, menetapkan standarisasi terhadap setiap tahap operasional, pemantauan real time, dan melakukan uji kualitas secara reguler guna memenuhi keinginan dan harapan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada dalam sistem supply chain management pada PT Indofood CBP. Jadi, dalam memastikan kelancaran dan efisiensi pada rantai pasoknya, ada 4 fitur utama, yaitu yang pertama, inventory management, di mana fitur ini membantu perusahaan dalam mengelola persediaan barang dari pemasok. Kemudian yang kedua, ada fitur procurement management, di mana fitur ini memfasilitasi pengelolaan dari pengadaan barang, perencanaan, dan pengiriman. Kemudian yang ketiga, ada order management, yang membantu supplier untuk mengelola proses pesanan secara terintegrasi dari pemesanan hingga pengiriman barang. Dan fitur yang terakhir adalah planning and forecasting management, di mana fitur ini membantu para vendor untuk memprediksi kebutuhan dari produk dan jasa sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat mempersiapkan persediaan yang cukup. Yang selanjutnya adalah implementasi dari supply chain management di PT Indofood CBP. Jadi, supply chain management pada PT Indofood ini dimulai dari supplier tepung terigu dan supplier bumbu yang mengirim stok tepung serta stok bumbu yang telah diracik ke gudang bahan baku. Kemudian, supplier plastik dan supplier styrofoam mengirimkan stok plastik dan styrofoam mereka yang akan diolah ke pabrik kemasan mie instan. Nanti akan dibuat menjadi bag noodles dan juga cup noodles. Dari gudang bahan baku akan dikirim ke pabrik mie instan, begitu juga dari pabrik kemasan. Setelah dari pabrik mie instan, produknya akan dikemas, kemudian diserahkan ke bagian quality control. Lalu, jika kualitas produknya tidak sesuai standar, maka produk tidak akan diedarkan atau dinilai gagal produksi. Jika produk memenuhi standar, maka akan berlanjut ke gudang mie instan, di mana nanti akan disalurkan ke distributor. Distributor kemudian menyalurkan ke supermarket serta penjual eceran, sehingga produk akhirnya sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya ada hubungan SCM dengan proses bisnis PT Indofood CBP ini. Dalam memproses produksi Indomie, terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi selama masa produksi oleh ICBP. Di antaranya itu adalah tingkat permintaan yang mempengaruhi jumlah bahan baku yang harus digunakan setiap produksi, permasalahan pencatatan data barang masuk dan keluar, serta permasalahan komunikasi karena data yang salah dan jangkauan yang terlalu luas. Sehingga diperlukan supply chain management untuk menawarkan solusi terbaik dalam mengatasi pengelolaan dan juga alur bahan baku untuk produk yang lebih efektif dan juga efisien. SCM ini akan membantu mempersingkat waktu produksi, mencatat barang masuk dan juga keluar, memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyesuaikan permintaan dengan jumlah produksi, dan juga mengoptimalisasi biaya operasional dan mengilustrasikan proses bisnis mulai dari stok bahan baku, produk hingga distribusi. Sehingga dengan berjalannya sistem ini, PT Indofood ini akan berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, PT Indofood CBP sukses makmur sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri atau F&B, khususnya di mie instan, berperan besar dalam proses produksi hingga distribusi dari mie instan.
Karena keterlibatan ini, peran supply chain management menjadi valid dan penting sebagai teknologi yang dapat diimplementasikan dalam membantu pergerakan PT Indofood CBP sukses makmur. Dalam melacak alur barang masuk dan keluar, kemudian untuk mempersingkat waktu hingga mengoptimalkan biaya operasional sehingga nanti terwujud proses aliran bahan baku yang sesuai tanpa potensi human error karena dibantu oleh teknologi. Berikut adalah referensi dari penyusunan PPT dan jurnal kami mengenai PT Indofood CBP. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai supply chain management pada PT Indofood CBP. Semoga presentasi ini dapat dijadikan referensi dan pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.